Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Laode Harmono, jurusan Teknik Geologi, ya, angkatan 2024 dari Universitas Haloleo. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai komponen penyusun dari batuan karbonat. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu batuan karbonat. Jadi batuan karbonat itu adalah batuan yang tersusun atas lebih dari 50% material karbonat atau CaCO3. Nah, di mana mineral utama penyusunnya itu biasanya dua, yaitu kalsit dan juga dolomit ataupun ada lagi yang namanya aragonit ya. Kemudian batuan karbonat itu sendiri ya tersusun atas tiga jenis komponen, yaitu alochem, matriks atau mikrit, dan juga semen atau fosfarit. Pertama alochem. Jadi alochem ini eh, secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu alos yang berarti berbeda dan juga chemos yang berarti benda. Nah, secara istilah, jadi alochem ini merupakan butiran ataupun partikel atau material karbonat yang terbentuk sebelum terakumulasi menjadi batuan. Nah, alochem itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu skeletal grain ya ataupun butiran yang berkerangka dan juga non skeletal grain ataupun butiran non kerangka ya. Skeletal grain itu merupakan bagian dari struktur tubuh organisme hidup yang sudah membusuk ataupun mati dan juga kemudian terakumulasi sebagai uh, material sedimen ya. Contohnya itu adalah bagian kerangka dari hewan laut ya, seperti foraminifera, brachiopoda, moluska, koral dan juga alga. Nah, ini gambarnya, ada juga bentuk-bentuknya dan biasanya ukuran juga itu bervariasi sesuai dari organisme asalnya. Kemudian yang kedua adalah non-skeletal grain ataupun butiran non-kerangka, yang dimana non-skeletal grain ini dibentuk melalui proses fisika ataupun kimia di lingkungan akuatik ataupun air dan tidak berasal dari struktur tubuh organisme. Ya, contohnya itu adalah ooid, peloid, intraklas, pisoid, dan juga oncoid. Nah, ini yang pertama ya. Jadi, ya, ini adalah pisoid. Ya, jadi pisoid itu merupakan uh, material penyusun batuan karbonat yang ukurannya lebih dari 2 mm dan strukturnya itu memiliki lapisan yang konsentris tapi kurang teratur dan dia lebih tebal dibanding ooid. Nah, jadi pisoid ini terbentuk ya di lingkungan laut dangkal dan sering dikaitkan dengan lingkungan non-marin ya. Kemudian ini ada ooid ya. Jadi ooid ini merupakan butiran karbonat yang bentuknya bulat-bulat ataupun subbulat, ukurannya kecil, yang umumnya kurang dari 2 mm. Dan strukturnya itu dia punya inti ya yang dikelilingi oleh lapisan yang konsentris berupa kalsium karbonat atau CaCO3. Dan dia ini terbentuk di lingkungan laut dangkal yang sifatnya tropis dan energi dari arusnya itu tinggi yang biasanya seringkali kita kaitkan dengan daerah pasang surut air laut. Ya, kemudian yang ketiga ada peloid. Ya, jadi peloid ini merupakan butiran CaCO3 atau kalsium karbonat yang bentuknya bulat, ya, ada yang lonjong ataupun ada yang runcing-runcing juga tanpa ada struktur di bagian dalam. Dan dia itu homogen ya, struktur di dalamnya. Dan juga tidak ada laminasi konsentrisnya. Dan peloid ini ya terbentuk dari hasil mikritisasi fragmen oid ya, terbentuk dan dia terbentuk di lingkungan yang energinya rendah seperti di laguna. Ya, kemudian yang keempat ada oncoid. Nah, oncoid ini merupakan butiran karbonat yang ukurannya lebih dari 2 mm dan bentuknya itu tidak teratur ya. Bisa dilihat di gambar. Ini adalah oncoid. Dan kemudian dia ini punya struktur ya, strukturnya itu laminasi ya. Kemudian
tapi lapisannya itu tidak konsentris dan melainkan diselubungi oleh ganggang ya yang berwarna biru kebiruan ini atau coklat-coklatan ya. Merupakan itu cyanobacteria yang secara acak menyelubungi oncoid ini, dan dia biasanya terbentuk dari aktivitas ganggang ya di lingkungan laut dangkal ataupun danau yang biasanya butirannya itu seringkali terbalik oleh arus. Kemudian ada satu lagi tapi kurang dimasukkan, itu adalah intraklas. Jadi intraklas itu adalah fragmen sedimen karbonat yang berasal dari batuan lain, dan dia ini sudah mengalami litifikasi secara sebagian ataupun seluruhnya, yang kemudian tererosi dan terendapkan kembali di tempat yang berdekatan ya. Kemudian strukturnya ini bervariasi, bisa berupa butiran yang kecil sekali mikro, ataupun fragmen batuan ataupun lumpur karbonat yang sudah mengalami solidifikasi ataupun pengerasan. Biasanya ukurannya itu pasir sampai kerakal. Nah, pembentukannya ini berasal dari proses erosi mekanis pada sedimen di dasar laut yang sudah agak kompak ya, ataupun intraformational. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah mikrit. Nah, mikrit itu merupakan material pengisi antar butiran ya, butiran karbonat yang ukurannya itu sangat halus. Ya, biasanya kurang dari 4 mikrometer dan biasanya merupakan kristal kalsit ataupun aragonite yang sangat kecil. Ya, ini digambar ya. Bisa dilihat. Dan mikrit ini itu terbentuk di lingkungan dengan energi yang rendah, dengan dimana butiran halus itu dapat mengendap bersama alokem. Nah, kita ketahui bersama bahwa energi yang rendah ya dengan arus yang sangat kecil itu hanya dapat membawa material yang halus pula, yang kecil-kecil dan ya, yang halus, material yang halus dan kecil. Dan tidak bisa membawa material yang ukurannya besar-besar dan juga kasar. Kemudian mikrit ini juga bisa berasal dari pelapukan organisme ya, ataupun proses pengendapan kimia yang sifatnya alami. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah semen ataupun sparit ya. Merupakan kristal karbonat atau material karbonat yang ukurannya itu besar-besar ya, cukup besar. Dia lebih besar dari mikrit, ukurannya itu lebih dari 4 mikrometer. Dia merupakan kalsit ataupun aragonite yang terbentuk setelah tersedimentasinya material yang lain sebagai hasil dari proses litifikasi. Ya. Jadi sparit ini akan mengisi ruang antar butiran yang menjadi ataupun yang berperan untuk merekatkan dan menyatukan alokem serta mikrit menjadi satu batuan yang padat. Dan ini proses pembentukannya terkait proses perendaman dan perubahan iklim pada cairan interstitial di dalam sedimen. Jadi sekian apa yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf lagi ada sedikit lagi kuat angin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.